Oke, selamat sore. Hari ini kita akan membahas tentang, masalah pada, muskuloskeletal ya. Jadi, untuk KMB 2 ini saya, kebagian untuk mata kuliah untuk, materi tentang, konsep penyakit muskuloskeletal, ada tumor tulang yang benigna dan maligna. Hari ini saya akan mengangkat sebuah kasus, contoh kasus yang nanti akan kita, bahas sama-sama. Oke, ini adalah sebuah penelitian ya, sebuah penelitian yang ditulis oleh, Rudianto Wiharjo Seger. Itu adalah tentang, studi kasus tentang, osteosarkoma. Nah jadi, eee di sini ada seorang wanita, Nyonya YS, umur 21 tahun, datang ke UGD RSK, Marianum Halu Halilulik, NTT dengan keluhan sesak napas, nyeri telan, nyeri dada, panas, batuk, mual, dan tidur selalu miring ke kanan. Tidak dapat tidur terlentang. Dan tangan sebelah kiri bengkak hingga pergelangan tangannya disertai kedua tungkai kaki, bengkak. Selama 1 minggu, pada umur 19 tahun, tampak benjolan di kaki kiri sebesar telur angsa dan dilakukan operasi amputasi, di atas lutut kaki kiri. Pemeriksaan patologi anatomi menunjukkan, suatu gambaran osteosarkoma. Nah, selama 20 tahun ini, mobilisasi dibantu dengan kaki buatan atau, prostetik ya. Kemudian ini adalah, gambaran pasiennya. Ini adalah, pasien asli ya, pasien asli. Ini diambil pada tahun 2011. Jadi memang di tungkai kaki di tibia sebelah sinistra atau kiri itu ada tumor osteosarkoma ya. Terus kemudian lihat kaki sudah mulai bengkak dan, sebelumnya sudah dilakukan amputasi kaki sebelah kiri pada tahun 2011 juga. Nah, eee, pada saat, eee, pada saat inspirasi dada sebelah kanan, fremitus kakinya tertinggal, fremitus meningkat, kemudian perkusi redup pada dada sebelah kanan, dan dari auskultasi didapatkan suara nafas pada dada sebelah kanan menghilang dan, terdapat ronki basah halus tanpa suara wheezing di paru sebelah kanan. Pemeriksaan darah didapatkan hasilnya leukositosis, kemudian ada anemia, ada trombositosis dan hipoalbumi. Jadi semua rata-rata menurun. Mau trombosit, mau, leukosit dan, hemoglobin juga. Foto, ronsen atau foto polos dada didapatkan gambaran suatu tumor paru dengan efusi pleura kanan. Kemudian dilakukan aspirasi cairan pleura dengan warna kemerahan dan dilakukan pemasangan USG. Jadi ini adalah fotonya. Jadi, tumor yang ada di kaki ini sudah metastasis sampai di, paru-paru sebelah kanan ya, dan kemudian sudah terisi cairan penuh. Jadi pada saat foto ronsen itu sudah full seperti ini ya. Nah, ini isinya adalah cairan semua berwarna merah. Kemudian, ini pada saat dilakukan, fungsi fungsi cairan, itu dilakukan WSD, dikeluarkan cairannya, ini tampaknya sudah mulai terisi udara ya, sudah. Nah, kemudian ini adalah cairannya berwarna merah, sudah agak kelihatan. Kemudian pasien ini dirawat selama 6 bulan dengan terapi paliatif dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kita lihat di sini bahwa, eee, osteo osteosarkoma ini memang, eee, apa namanya, penyakit yang, diakibatkan ya, sarkoma itu berarti ada di
osteo itu di tulang, sarkoma itu kan artinya bongkol atau daging pada akhirnya. Dan kemudian ini memang degenerasi masa tulang. Jadi sudah uh, dalam bentuk ada yang kemerahan, ada yang putih, ya. Kemudian ini bisa terjadi pada tulang apa saja. Nah, kemudian di sini memang untuk pasien seperti ini, ya, seperti ini memang pasien tersebut itu mengalami penurunan rentang gerak. Iya memang, karena memang tempatnya di tulang, baru tulang tibia dan fibula, kemudian menopang seluruh area tubuh. Kemudian sudah dilakukan amputasi dan dilakukan kemoterapi. Nah, memang menurut kasus ini pasien itu sudah selesai di radioterapi, kemudian dilakukan amputasi pada tahun 2011. Memang tahun 2013-nya itu pasien itu dia datang kembali, ya. Pasien jadi tahun 2013 ini pasien dia datang lagi. Nah, ketika dia datang lagi memang kita lanjut lagi. Jadi memang pasiennya ini sudah pernah dirawat dan diamputasi serta radioterapi itu pada tahun 2011, dan kemudian masuk lagi ke rumah sakit itu pada tahun 2013, ya, tahun 2013. Nah, keluhannya pun sudah berbeda. Keluhannya itu karena sudah metastase, jadi pasiennya itu merasa sesak napas, kemudian nyeri dada, batuk, nyeri telan, panas, dan mual. Ya. Nah, ini memang sudah metastase ke paru-paru. Nah, pada saat pemeriksaan patologi anatomi itu metastase dia hanya ada osteosarkomanya itu ada di tungkai, ya, sebelah kiri. Hanya pada tahun 2013 sudah metastase sampai di paru. Nah, kalau di dalam dunia kedokteran itu pasiennya sudah masuk di dalam stage 2A, ya, stage 2A pada tahun 2011, dan stage 3 itu sudah pada tahun 2013. Nah, seharusnya pasien ini sudah harus dilakukan kemoterapi itu pada tahun 2011, ya. Kemoterapi dan radioterapi tahun 2011, karena pada saat itu baru stage 2A. Namun hanya dilakukan radioterapi saja. Nah, kalau secara epidemiologi jika kita obati dengan tepat, artinya bahwa pada tahun 2011 itu masih stage 2A dan metastasenya masih hanya ada di sekitar tungkai, pengobatannya tepat, kemungkinan hidupnya si pasien itu bisa sampai 70%, ya. Namun karena memang jika sudah metastasenya sudah sampai ke paru, maka ya kemungkinan hidupnya sudah makin menurun, ya. Nah, jadi perawatan yang diberikan kepada pasien tersebut hanya sebatas perawatan paliatif, ya, seperti itu. Memang rata-rata pasien cancer, pasien tumor memang rata-rata perawatannya seperti itu. Nah, kemudian untuk pasien-pasien seperti ini memang pada saat pasien itu dia datang ke rumah sakit, memang penata laksanaannya untuk pengecekannya itu hanya sebatas pada harus biopsi. Pertama itu memang foto ronsen. Kemudian harus dibiopsi untuk mengetahui ini cancer atau bukan. Kemudian setelah itu harus jika stage-nya masih rendah, maka kita lakukan saja radioterapi dan kemoterapi pada saat yang bersamaan, ya, pada saat yang bersamaan. Nah,
Jika rumah sakit itu dia memiliki peralatan pencitraan yang kuat, maka bukan aja foto ronsen, tapi bisa kita laksanakan MRI seperti itu. Jadi perawatannya hanya sebatas pada perawatan paliatif jika itu sudah metastase, sudah sampai di stage 3. Ya, mungkin itu penjelasan singkat gambaran kasus dari saya. Silakan Anda mengerjakan tugas yang ada di link deskripsi. Oke, terima kasih dan selamat siang.